Oh ya. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sebelum Ananda membacakan materi Ananda pada malam hari ini, alangkah baiknya Ananda memperkenalkan diri Ananda terlebih dahulu. Nama Ananda Muhammad Dafa Fauzan Amanullah, biasa dipanggil oleh teman-teman Ananda dengan sebutan Dafa. Ananda berpendidikan di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah At-Taqwa Canduang. Mungkin itu saja. Langsung saja kepada materi Ananda pada malam hari ini. Tidak lupa pula kita hadiahkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat dari segala alam, zat yang tidak pernah kenal pamrih, zat di mana letaknya yang kita tidak tahu, yang menciptakan langit beserta isi-isinya. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nyawa, hati serta rahmat dan hidayahnya. Tidak lupa pula sholawat besertakan salam kepada junjungan kita, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah memberikan kita nikmat Islam seperti ini. Karena tanpa adanya beliau, maka Islam di permukaan bumi ini sudah tidak ada. Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dari zaman jahiliyah, ialah zaman kebodohan, sampai zaman yang terang benderang seperti ini. Tidaklah mudah seperti yang kita alami seperti di hari ini. Nabi Muhammad SAW harus melalui luka-luka di badannya, lapar di perutnya, dan sebagainya. Nabi Muhammad tidaklah mudah membawa agama Islam kepada zaman ini, karena lawannya sangatlah berat. Bukannya enteng seperti kita mengerjakan sholat. Maka dari itu kita janganlah untuk sepele dengan sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW, karena Nabi SAW lebih berat perjuangannya daripada kita sholat wajib 5 waktu. Materi Ananda pada hari ini ialah hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari keseharian kita di bulan Ramadan. Ialah yang pertama sekali, di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk bisa peduli dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Tentunya di bulan Ramadan ini kita merasakan yang namanya lapar dan haus, tapi patut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan waktu kepada kita untuk lapar hanya dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Karena orang-orang di sekitar kita yang di luar sana mungkin tidak bisa seperti kita. Orang-orang yang di luar sana mungkin ada yang lapar kemarin, lapar paginya, lapar siangnya, malamnya, bahkan besok harinya mereka tetap lapar karena mereka tidak bisa membeli sesuap nasi pun. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu hanya dari terbit
terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dan harinya pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Siapa yang menentukannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menentukan waktunya dari qabla subuh hingga waktu maghrib tiba, dan waktunya pun hanya harinya pun hanya 1 bulan saja. Adapun hikmah yang kedua ialah kita diajarkan untuk tepat pada waktu atau memanajemen waktu. Waktu biasanya kita pakai untuk bekerja, untuk beristirahat, untuk makan, untuk minum. Ada yang mengatur waktunya di pagi hari ialah untuk sarapan dan semacamnya. Tetapi di bulan puasa ini tentu berbeda. Kita tidak bisa puasa di malam hari lalu makan di pagi hari atau siang hari. Kita tunda-tunda, tentunya tidak bisa. Allah yang menentukannya sendiri. Allah menentukan waktu tersebut agar kita dapat tahu apa rasanya kita untuk mengatur waktu. Aturan waktu di bulan puasa tentunya tidaklah lama, ialah hanya dari pagi hingga sore hari, hingga petang. Itu tentunya khusus di Indonesia saja. Adapun hikmah yang ketiga ialah kita diajarkan untuk bersabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita di bulan puasa ini mungkin sebelum bulan puasa mungkin kita pernah merasakan yang namanya marah atau sebagainya. Di bulan puasa ini tentunya lebih banyak godaan-godaan yang hal-hal yang kita tidak inginkan. Tentu banyak, mata ingin melihat, telinga ingin mendengar, tangan ingin melakukan, ingin menyentuh apa-apa saja yang haram. Hati tentu memberontak. Tentunya di saat itu orang yang marah mungkin bisa sering kali kita lihat padam amarahnya ketika di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita tahu di bulan Ramadan amarah membuat pahala kita menjadi berkurang. Di saat bulan puasa ini tentunya kita merasakan lapar, haus, dan ketika kita marah bisa kita tahan. Nah, dari sini mungkin bisa di bulan puasa saja yang kita merasakan lapar serta haus, kita bisa meredakan amarah kita. Jika kita terbiasa dengan hal-hal itu, mungkin di hari-hari berikutnya, di hari yang selain bulan puasa, yang bisa kita makan di siang hari, entah di malam hari, di sore hari, mungkin kita bisa pula untuk mengontrol amarah kita. Di hikmah yang keempat ialah kita merasakan kebersamaan dengan lillah, rasa kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di rumah mungkin sering kita rasakan di siang hari di bulan puasa ini, di siang harinya itu kita merasakan kesendirian. Di rumah tidak ada siapa-siapa, tetapi kita tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisalnya yang sudah bersuami istri, istrinya tinggal di rumah, suaminya pergi bekerja, anak-anaknya pergi entah pergi ke sekolah atau bagaimana, tetapi kita sendiri, istri sendiri di rumah, air mengalir, makanan mungkin tentunya banyak sisa-sisa sahur di rumah.
Tetapi kita tidak ingin memakan atau meminum makanan itu di saat bulan puasa. Kenapa? Karena kita merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan zat yang melindungi kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Itu saja mungkin hikmah-hikmah di bulan puasa yang bisa Ananda sampaikan. Mungkin bisa kita untuk lancar dalam puasa hari ini. Semoga, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak berkenan di dalam hati jamaah. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.